kita dimakruhkan mengkhususkan berpuasa di hari Jumat, dan juga dimakruhkan kita untuk mengkhususkan sholat malam di hari Jumat. Mengkhususkannya ini hukumnya makruh. Ini sebagaimana yang Nabi SAW sampaikan dalam hadis riwayat Abu Hurairah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la takhussu lailatal jumu'ati bi sholatin min bainil layali. Janganlah kalian mengkhususkan pada malam Jumat itu melakukan sholat yang niatnya khusus pada malam tersebut. Wala takhussu yaumal jum'ati bi siyamin min bainil ayyam. Demikian pula jangan kalian khususkan hari Jumat itu untuk khusus melakukan puasa. Illa ayyakuna fi yaumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau sudah terbiasa dan melakukan puasa dan bertepatan di hari Jumat. Misalnya puasa Daud ya, sehingga pas misalnya hari Rabunya berpuasa, Kamis enggak puasa, Jumatnya berpuasa, maka ini tidak masalah karena ada sebab terbiasanya melakukan puasa tersebut. Atau mungkin dalam kondisi melakukan puasa bertepatan hari Jumat ketika melakukan puasa Ayyamul Bid misalnya, puasa 3 hari berturut-turut dan bertepatan dengan hari Jumat, maka ini tidak masalah. Tapi mengkhususkan ibadah khusus dengan berpuasa khusus di hari Jumat atau melakukan qiyamul lail khusus di malam Jumat, ini pada dasarnya hukumnya dimakruhkan. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, pada saat hari Jumat yustahabbu ayyuqra fi sholati fajriha bisajadah wal insan. Disunnahkan pada saat sholat subuhnya di hari Jumat membaca surat sajadah dan membaca surat Al-Insan. Ini ngapunten mungkin yang agak jarang ya kita lakukan ya, atau mungkin belum pernah mungkin ya. Jadi khusus di hari Jumat, sholat subuhnya di pagi hari itu ada anjuran khusus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat subuhnya rakaat pertama membaca surat sajadah dan rakaat yang keduanya membaca surat Al-Insan. Dan ini sebagaimana hadis dari sahabat Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ati bi alif lam mim tanzil ay as-sajadah fi rak'ah al-ula wa fi tsaniyah hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau kalau hari Jumat sholat subuhnya Nabi mengimami sholat subuh di hari Jumat itu rakaat pertamanya membaca surat sajadah atau yang biasa dikenal dengan alif lam mim tanzil. Ya, jadi di rakaat pertamanya membaca surat sajadah. Yang tentu nanti di dalam surat sajadah ini ada ayat sajadahnya. Sehingga disunnahkan di rakaat pertama itu melakukan sujud tilawah. Kemudian di rakaat yang kedua disunnahkan membaca surat Al-Insan. Nanti di dalam juz 29 ya surat Al-Insan ini. Nah, ini disunnahkan ya. Dan kalau kita lihat tentu satu surat sajadah ini cukup panjang ya, sekitar ada 1 lembar kurang lebih ya, 2 halaman kurang lebihnya. Surat Al-Insan juga demikian, kurang lebih ada 1 lembar ya, kurang lebih 2 halaman. Kira-kira butuh waktu berapa menit ini jamaah yang dirahmati Allah? 1 rakaatnya membaca 2 halaman ya. Ya, kalau biasa yang kita ikuti di jamaah salat di Mubarak ini kan kurang lebih 1 halaman itu untuk 1 rakaat ya. Nah, ini kurang lebih 2 kalinya. 1 rakaat jadi 2 kalinya biasa yang sudah dipraktekkan di Al-Mubarak. Dan tentu ini bagian dari sunnah ya, amalan yang dikerjakan pada saat datangnya hari Jumat. Kemudian jamaah dirahmati Allah, yang ketiga, wa yustahabbu al-iksar yaumal jum'ah min sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi
pada saat datangnya hari Jumat. Jadi seperti ini hari Rabu kita disunahkan untuk melakukan membaca sholawat. Hari Kamis kita disunahkan membaca sholawat. Tapi kalau sudah datang hari Jumat, ini lebih lagi kita dianjurkan untuk membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Dan ini berdasarkan hadis dari sahabat Aus, qala berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling afdal yang kalian miliki adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi nafkhah, dan pada hari Jumat nanti ditiupkannya sangkakala, maknanya datangnya hari kiamat. Wa fihi as-sa'iqah, pada hari Jumat pula nanti hancurnya bumi ini, hancurnya kehidupan manusia ini. Maknanya hari Jumat datangnya hari kiamat. Fa aktsaru alayya minas shalah fihi, maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada saat hari Jumat. Kata Nabi, fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sholawat yang kalian baca itu akan ditampakkan kepadaku, akan sampai kepadaku. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang yang bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu sholatuna alaika wa qad aramta. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin sholawat yang kita baca ini akan sampai kepadamu ya Rasulullah, sedangkan engkau dalam kondisi sudah satu saat nanti dalam kondisi sudah meninggal, ya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla harama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi bumi ini, bagi tanah ini untuk memakan jasadnya para nabi. Maka nanti jemaah yang dirahmati Allah dalam bab akidah ya, tentang iman kepada hari akhir, pada dasarnya ada 3 kondisi seseorang itu jasadnya akan utuh meskipun dikubur di bumi ini. Yang pertama adalah jasadnya para nabi, termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Yang kedua adalah jasadnya para syuhada, para orang-orang yang mati syahid berjihad fisabilillah, ini jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Dan yang ketiga adalah tulang ekor dari setiap manusia. Ya, kalaulah kita bukan nabi tentu ya, kalaulah kita tidak mendapatkan karunia orang mati syahid, maka semua manusia ini nanti rusak fisiknya ketika dikubur. Hanya satu yang tidak akan rusak, yaitu tulang ekor kita. Dan tulang ekor inilah nanti ketika datang hari kiamat, setelah hancur bumi ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Kemudian dengan hujan itu tulang-tulang ekor semua makhluk dari awal dulu sampai nanti akhir zaman, sampai menjelang datangnya hari kiamat, ketika meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan manusia pada saat yaumul ba'si itu, berawal dari bangkitnya tulang ekor ini. Makanya tidak akan rusak tulang ekor manusia itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ini Nabi menyampaikan, perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari Jumat. Ya, karena sholawat-sholawat yang kita baca, wabil khusus yang kita perbanyak di hari Jumat itu nanti akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya jamaah yang dirahmati Allah, pada saat hari Jumat dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati atau alahun nur ma baina al-jum'atain. Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala akan meneranginya di antara dua, meneranginya dengan cahaya di antara 2 Jumat. Ini menunjukkan fadilah ya, keutamaan membaca surat Al-Kahfi. Nah, sekarang jemaah dirahmati Allah, kapan kita membaca surat Al-Kahfi ini? Pada dasarnya dilakukan di hari Jumat. Boleh di malam harinya, boleh di siang harinya. 1 hari dalam Islam itu dimulai dari adzan maghrib. Maka misalnya ini hari Kamis ya,
Terus tadi adzan maghrib itu berarti sudah mulai hari yang baru. Jadi adzan maghrib setelah tadi siang hari Kamis itu berarti adzan maghrib, setelah adzan maghrib itu masuk di hari Jumat, malam Jumat kalau kita mengistilahkannya. Maka kalau kita baca di malam harinya, kita termasuk orang yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Atau misalnya kita membacanya di siang hari, maka ini juga termasuk kita mendapatkan pahala ya membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Untuk itu jamaah yang terhormati Allah, yang lebih tepat ya kalau datang hari Jumat itu membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin ya. Biasanya kan ada istilah yasinan di malam Jumat ya. Sekarang kita ganti ya, bukan yasinan, apa Bapak-bapak? Kahfian ya. Ayo kahfian di hari Jumat ya, karena ini anjuran Nabi gitu.